100% belum tidur, masih sadar. Saya dipegang sini, tangannya kelihatan. Tangannya kayak gimana? Tangannya panjang-panjang, hitam, kayak gosong. Dia yang bisikin. Cuman saya nggak tahu bahasanya itu apa, dia bisikin apa, cuman gini aja. Ih, benar gitu. Nggak jelas. Tapi nggak tahu itu bahasa apa? Nggak tahu bahasa. Bukan bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa. Kali ini kamu sudah nontonin Adat, Antara Ada dan Tiada, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapan kita-kita. Kali ini kita kedatangan lagi sama Rudy dari Horny Channel. Hari ini mau cerita tentang rumah saya sendiri, gangguan di rumah saya sendiri. Oke, kalau biasanya di channel sendiri dengerin cerita orang ya, kali ini kamu mencerita. Siap, saya bercerita. Ini di rumah sendiri nih? Di rumah saya sendiri. Masih ditinggalin sampai sekarang? Sampai sekarang masih ditinggalin, gangguan-gangguan itu pasti ada. Sampai sekarang masih diganggu ya? Sampai sekarang, kalau mulai sekarang sih enggak, mulai turun sih. Mulai meredam. Mulai meredam. Malah ibu saya sekarang yang malah insentifnya diserang. Oke. Tapi nggak tahu itu siapa sih. Yang penting di setiap rumah kan pasti ada penunggunya gitu. Setiap rumah tuh ada sih. Ini kejadiannya dari tahun kapan? Kalau spesifiknya dulu mulai dari SMP, SD SMP sudah pernah melihat di rumah sendiri. Tapi epic-epicnya itu pada tahun 2020 sebenarnya. Tahun kemarin? Tahun kemarin. Nah, kenapa di rumah saya itu kalau saya gambarin rumah saya itu halaman, yang kedua ada kantor, dulu Bu bapak saya juga orang travel, kantor, yang ketiga itu ruang tamu lah, ruang untuk saya, untuk keluarga, yang keempat itu kamar-kamar. Kalau dari kamar saya sendiri, kalau mau keluar, mau ke depan rumah itu harus ngelewatin 3 pintu. Iya banyak, 3 pintu. Pintu 1 untuk ke kantor, pintu 2 untuk yang ruang tamu, pintu ketiga baru untuk ke kamar saya sendiri. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu bapak saya meninggal itu tidak menitipkan pesan wejangan atau apa. Karena di rumah saya juga masih banyak benda-benda pusaka, ada keris, tombak dan lain-lain. Dan selama hidup bapak saya itu nggak pernah bilang kayak ini harus diginiin, ini harus diginiin gitu. Nggak pernah, cuma ditaruh aja. Sampai akhirnya bapak abah saya udah meninggal, saya cuma dipesenin disuruh kasih yang namanya dupa yang panjang ini. Dupa setiap malam Jumat. Ditaruh di mana? Keliling saya. Satu rumah? Satu rumah, terus yang ada pusakanya di lemari ya buka cuma giniin aja. Kalau nama bahasa saya itu namanya sonson. Apa tuh? Sonson itu kayak ya, ada doa-doa cuman gini aja. Cuman muter-muter aja. Nggak ada mantra khusus? Nggak ada mantra khusus, malam saya. Kayak nggak ada mantra khusus, saya juga nggak ada niatan yang katanya untuk memberi makan isi dari atau sebuah pusaka. Cuma saya muter-muter aja setiap malam Jumat. Oke, berarti ini berkaitan dengan benda pusaka di rumah? Benda pusaka di rumah. Iya. Pusaka di rumah itu satu, ada tombak. Tombaknya dulu mulai dari kakek saya diceritain sih, cuman ada gitu. Sampai sekarang ada tombak. Yang kedua ada keris. Kayak keris itu ada tulisan Arabnya panjang. Yang ketiga ada semar kayak semar itu cuma satu pasang. Semar itu kayak gimana sih? Yang bukan semar apa ya, kayak ya yang sekarang itu kayak dibuat katanya orang-orang itu pelet apa dan lain-lain. Oke. Nah, setelah saya tanya ke orang-orang itu fungsinya itu bukan buat itu, yang punya saya, yang punya bapak saya. Yang keempat ada tongkat yang berlingkar-lingkar, ternyata itu ular gitu. Jadi tongkat gini tuh ular berbuntutnya sampai gini, jadi ular. Oh, jadi nah, udah pokoknya iya melingkar kayak banyak, tapi kayak panjang berapa meter mungkin kayak ibaratnya gitu, terus akhirnya ada kepala ularnya.
Itu tongkatnya apakah emang ular beneran dikeringkan atau? Oh enggak kayaknya. Bukan ular yang dikeringkan. Kali bukan. aja, Mas. Berarti itu cuma Saya aja takut kelihatannya. Materialnya dari apa materialnya? Bahannya. Bahannya ya. Bahannya itu kayak kayu gitu, kayak apa gitu. Oh, kayu, cuma bentuknya ular. Ular gitu, Oke. kayaknya kayak Aku gitu. yang ngebayangin ular dikeringin atau gimana gitu. Enggak, tapi bentuknya ular. Bentuknya ular. Nah, setelah itu saya nggak tahu apa-apa. Cuman ada orang bilang itu keluarnya dari pusaka-pusaka itu. Maksudnya yang keluar dari itu tuh apa? Makhluk-makhluk yang saya lihat dan orang tua saya lihat bilangnya dari pusaka-pusaka. Sebutlah jin atau hantunya Jin atau hantu yang dari itu sana. berasal dari pusaka-pusaka itu. Nah. Oke. Kejadian yang pertama pada saat itu saya tidur karena kamar saya hidup di rumah itu sekarang cuma berdua, saya dengan ibu saya sendiri. Saya tidur, saya menghadap kiri, langsung saya tidur gini, kanan itu udah pintu. Jadi kelihatan pintu, saya langsung hadap kiri. Enggak tahu kenapa ada suara kaki kerek. Saya langsung mikir, saya belum tidur itu. Itu posisi jam berapa? Malam, jam saya tidur aja jam 2, jam 3. Waduh. Jam 1 ini tidur. Nggak, belum tidur ya, saya lihat gini. Saya udah yakin, ibu sama mak saya ngapain nih masuk gitu. Tret. Nah, saya tuh kerasa, ini bukan antara sadar dan nggak sadar ya. Ini saya sadar. 100%. 100% belum tidur masih sadar. Saya dipegang sini, tangannya kelihatan. Tangannya kayak gimana? Tangannya panjang-panjang, hitam, kayak gosong. Besar, apakah dibanding tangan Kayak kamu? saya ini loh, persis. Berarti sebesar ini Sebesar ya? ini, cuman ini panjang, hitam, gosong, lebih gosong lagi, bayangin. Kamu berarti ngeliat dia di sini? Saya kan tidur gini ya posisinya, dia pegang gini. Terus kakinya yang ini punya orang, dia naik ke saya, kayak saya mau dikeloni. Ih, berarti kamu juga selain ngeliat juga ngerasa Nah, ya? saya cuman ngerasanya aja. Nah, tak kenapa saya, loh kok gak bisa, loh kayak gitu aja, loh kok gak bisa. Nah, setelah dia udah gini, dan naik, dan dia pegang saya, dia ngeliat kan gini, saya ngeliat gini. Sambil ngelirik, kita ngelirik gini. Iya. Nah, tahu. Dia yang bisikin. Cuman saya nggak tahu bahasanya itu apa, dia bisikin apa, cuman gini aja. Ih, benar gitu. Nggak jelas. Tapi nggak tahu itu bahasa apa? Nggak tahu bahasa. Bukan bahasa Jawa? Bukan bahasa Jawa. Entah bahasa Rusia nih, supet dia nggak tahu. Ini gitu. Bener. Saya takut bener waktu itu. Gini. Kayak suara bisikin-bisikin di film horor yang kerasukan Atau iya, apa yang gitu. film luar negeri Luar tuh negeri kayak gitu Insidious. kan. Iya kayak Insidious. Gitu. Itu bener. Kalau saya ngerti kan enak kan. Oh ini pesan ini mungkin suruh sholat, mungkin apa, suruh bersihin. Itu cuman dia pasti gini telinga. Saya gini udah saya nggak bisa akhirnya ya Allah bisa akhirnya bisa saya teriak mak saya datang yang asli. Ngomong kenapa? Ada demit pak ini kamu itu ada aja nggak percaya ibu saya itu. Ya udah saya biarin aja gitu, saya biarin. Kejadian yang masalah saya dirangkul dan dibisiki bukan 1 kali 2 kali, itu hampir tiap hari. Oh, tapi pertama kali terjadi di tahun 2020. Ya, yang dulu itu dirangkul. Yang lainnya itu cuma waktu kayak gini tidur saya kan kebiasaan. Kalau saya tidur, kalau cuma tidur gini, lampu terang ya. Kalau cuma gini nggak bisa. Bantal ada 2, 1 saya pakai tidur, 1 taruh di mata bantal itu. Okay. Kebiasaan saya gitu. Lah itu di sebelah kanan, sebelah kiri gitu semua. Ih, kayak di film Insidious gitu bener-bener. Bener. Nah, Kayak, awalnya saya kan cuma sosok tahu tangan sama kaki. Saya kan itu nonton kata orang-orang kalau kita berhalusinasi sugesti dan lain-lain, kita ngelihat apapun pasti tercetak makhluk itu. iya, Nah, imajinasi. saya jujur aja ya, kalau malam-malam nontonnya Mbak Imwong. Keanu dan Mbak Imwong kalau malam-malam. Saya nonton gini, kan saya tidur kan pas di kamar sebelah kanan tuh ada apa pintu. Itu di ekor mata saya ngelihat ada gini, ada hitam, mata merah gitu, blusak gitu, kayak orang blusak gitu, tapi cebol. Kecil cebol. Dia gini, nih. Kalau di film-film apa kan, hilang. Iya. Ada nih gini. Oh, dia nggak hilang. Nggak hilang, ada nih gitu. Awalnya kamu cuma kayak Cuman gini aja. Loh. terus Kalau nasi muncul, loh ada yang muncul. Loh ada nih gitu. Yaudah. itu gimana dia pas kamu lihat? Deh, pas saya lihat sih apalagi deg ya takut. Aduh, teman, saya balik lagi nonton lagi. Ternyata dia masih ada, nggak mau hilang. Ekspresi dia gimana? Nggak kelihatannya sebenarnya cuman giginya gini aja. Ih, serem
Bener, demi Allah saya ngelihat itu sendiri. Mas saya waktu itu nggak percaya. Mungkin 2 bulan yang lalu dia merasa diginiin, baru percaya dia. Mas. Ibu saya. Oh, ibu. Ibu saya, mami saya tuh gini percaya, baru percaya. Bener. Nah, waktu itu yang kayak gitu, 3 kali, 4 kali saya tolong nggak ada. Ada terus. Setelah itu dia itu entah waktu saya mungkin tidur dia berani masuk. Dia waktu saya nonton dia kayak merangkak gini nih, merangkak. Dari mana? Ini pintu, ini saya kasur. Dia cuma di depan pintu itu merangkak gitu. Merangkak saya lihat merangkaknya. Padahal di depan pintu sebelah kanan, ibu saya tidur di sana. Dia merangkak gini, Bolak-balik ya? Bolak saya ngelihat ya, ngelihat. Tak biarin aja gitu, saya biarin aja. Karena di rumah sendiri udah berani-beraniin aja di rumah sendiri. Saya nonton gitu, ada. Dia sempat kayak di pintu ya gini dia. Saya toleh, ada. Toleh lagi, ada. Nggak hilang. Ya saya diem aja biarin cerita ke orang tua nggak percaya gini. Ya udah. Itu keganggu sampai berapa hari? 8 hari, 9 hari saya. Itu masih 2020? 2020. Terus? Nah, setelah itu saya diem di rumah tidur bersama umi saya sendiri. Kayak di dalam ada kamar, saya tidur di teras sama ibu saya. Saya tidur. Di teras? Di teras bukan teras depan ya, di ruang tamu lah, ruang tamu. Tidur di ruang tamu. Kayak aku tidur di teras. Di ruang tamu. Iya, di ruang tamu. Bahasanya kalau orang Surabaya kan aneh-aneh gitu ya. Oh iya beda ya. Beda. Di ruang tamu saya tidur. Nah, namanya juga anak sama ibu, saya pegang gini kadang, oh ada, kadang oh nggak ada gitu ya. Pada saat itu saya tuh bangun, saya giniin di samping, nggak ada umi saya nih gitu ya. Oh nggak ada gitu. Ada gitu, ada. Saya mau masuk ke dalam, mau tidur di dalam. Saya baru bangun gini kan baru lihat kamar. Ada kakinya ibu saya. Di mana? Di kamar. Jadi kamar sama ruang tamu itu kan deket, tinggal gini aja, masuk gini aja. Nah, pas saya kan tidur bareng di ruang tamu, diginiin tuh ada. Diginiin. Oh, ada ya udah mau masuk aja dah gitu. Pas saya mau masuk ke dalam, saya nggak ngelihat wajahnya. Jadi ini saya dari sana cuma ngelihat kaki mau masuk gitu. Kakinya ibu saya itu ada. Di dalam kamar? Di dalam kamar. Terus yang tadi di samping kamu siapa? Yang di belakang ternyata saya lihat masih ada. Saya toleh lagi, udah hilang yang di dalam itu. Oh berarti yang asli? Yang asli di samping saya. Yang di kamar bukan asli? Bukan yang asli. Cerita nggak ada yang percaya. Susah jadi saya jadinya. Iya. Orang udah kehantuan ya? Udah kehantuan, nggak ada yang percaya. Nah setelah itu saya dimimpiin. Kejadian itu berapa minggu, udah aman-aman aja, biasa aja. Saya dimimpiin tuh. Saya mimpi di dalam rumah saya sendiri. Di kantor itu, di kantor rumah itu yang di depan sendiri itu kan nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, cuma lewat-lewat aja sih gitu. Nah saya mimpi di sana ketemu sama sosok hitam yang cebol rambut acak-acakan itu. Saya bertengkar sama dia. Di dalam mimpi? Di dalam mimpi, cuman saya kalah cumanan. Kalian pertengkaran tuh dalam bentuk apa? Dia bertengkar gini, dia nyerang saya terus. Pokoknya saya intinya kayak kalah tenaga semua. Oke. Dia cuman nggak berdiri gini, cuman dia nggak ngerangkak gini. Oh acak-acakan pokoknya. Dia nyerang saya, dia apa-apain saya semuanya dari saya bangun baru mimpi, saya bangun, ibu saya baru kayak percaya. Kok aneh sih gelagatmu ini gitu. Karena waktu saya bertengkar sama itu, ibu saya bilang, yang menyaksikan saya teriak-teriak, saya mencak-mencak di atas kasur. Oh, berarti saat kamu bermimpi bertengkar, tapi di dunia nyata kamu tuh di atas kasur kayak? Nah, gini gitu. Ibu saya kan orangnya nggak pernah, ya percaya, penting nggak ganggu dia, udah biarin aja gitu. Di ibu saya ngelihat kayak gitu saksinya, teriak-teriak, bener. Ibu saya masih ada tuh di rumah jadi saksi tuh. Ya Allah. Saya bertengkar kalah, saya bangun, saya cerita, baru ibu saya percaya. Bu, saya gini Mi, saya gini Mi. Kamu gimana? Gak baca doa ya gini. Baca doa Mi gitu. Syahadat tuh saya bawa tidur gitu. Syahadatnya dibawa tidur sama saya. Tapi tetap nih gak tahu saya gitu. Ya. Setelah itu nggak percaya, udah saya kayak gitu. Cuman pas datang kayak temannya Umi saya gitu, dia bilang bahwa
yang dari pusaka itu bilangnya. Oh, dia bilang. Bilangnya ya sosoknya dari pusaka itu. Kalau yang penunggu di rumah ini itu biasa aja, maksudnya nggak ganggu sebenarnya. Oke, tuh tadi yang bilang adalah temannya Umi. Temannya Umi pas datang ke rumah itu dalam rangka apa? Maksudnya Ya cuman kayak silaturahmi aja. Ya orang kampung saya kan kampung Madura ya, jadi wis datang ya gini kayak rumpi-rumpi, tiba-tiba dia ya kenapa cerita Umi saya tuh, anak saya si Rudi kayak gini. Oh bentar ya gini. Oh itu dia yang di kamar sana gitu. Memang kamar bapak Umi saya dengan abah saya yang tidur dulu itu kosong setelah orang tua saya meninggal, bapak saya cuman dibuat ya ganti baju gitu aja, gak ada yang nempatin. Nah biasanya kan setiap malam satu suro kan untuk nyuci keris atau apa dan lain-lain. Itu saya biarin. Jadi nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu apa-apa. Setiap malam Jumat pasti saya son-son, saya keliling. Saya nggak niat untuk ngasih makan kamu, untuk untuk mentuhankan untuk pusaka atau apa, enggak. Saya cuma keliling-keliling aja udah. Ya udah taruh, udah wangi ya sudah gitu. Cuman mau wangiin aja. Iya mau wangiin aja. Karena pernah kejadian, saya lupa waktu itu sama Umi saya juga lupa. Keris itu ada yang bunyi ting, ting, ting. Gerak nggak kerisnya? Di dalam lemari. Dia geraknya tuh gimana? Enggak. Nah, masalahnya cuma denger suara. Jelas saya sama Umi saya itu. Ting, kayak gitu, ting, ting. Keris itu ada Ada selobongnya, ada selobongnya. Jadi ada satu tas, semua pusaka ada di sana. Oh, bukan dipajang. Enggak dipajang, ada sana. Aku pikir tadi dipajang. Terus tasnya tuh kayak dilipat, taruh di dalam paling pojok. Ada bunyi ting, ting gitu. Penasaran lah, Umi saya nggak ada takut-takutnya maksudnya. Dilihat, nggak mungkin lah kalau ini, dibiarin aja. Biarin bunyi lagi, ting, ting. Dan jelas ting. Yang jelas dari dua lemari itu, di pusaka itu. Terus apa yang kalian lakukan? Kalian lakukan, Umi saya bilang, mungkin Umi saya kan orang dulu bilang, kalau orang dulu, kalau ini bunyi karena kita lupa ngasih namanya apa son-son ini malam Jumat untuk semua rumah wangi-wangian, bilangnya gitu. Tak tahu sebenarnya ya, saya nggak tahu juga. Setelah dikasih itu beberapa saat itu dikasih sampai selanjutnya aman-aman aja, nggak ada bunyi seperti itu. Berarti cuma sekali ya bunyi? Sekali untuk ting-tingnya. Nah setelah tanya kayak orang-orang dulu sesepuhnya dari orang kampungnya Umi saya tuh, ya bilangnya ya karena kamu lupa ke dia gitu. Kalau kamu pernah diceritain sama Umi nggak tentang pusaka-pusaka itu tuh gimana sejarahnya? Nggak pernah. Oh itu kalau masalah gitu nggak tahu misalnya. Yang tahu cuma abah saya aja almarhum. Sama abah juga nggak pernah ngobrol. Nggak pernah. Yes. Sampai meninggal pun saya nggak tahu tuh gimana tuh semuanya tuh. Cincin-cincinnya saya nggak tahu. Malah kalau ada orang yang ngerti, yang bertamu, saya berniat waktu baru meninggalnya abah saya tak kasihkan semuanya cincinnya. Untuk balas kamu udah nolong saya, udah nolong tahlilan apa dan lain. Itu gak ada yang mau. Jangan disimpan aja. Bahkan nih ya, untuk keris Semarnya itu dipinjam sama lurah, dibuat pemilihan besok lurah katanya. Dia takut, entah itu mau menang, takut kalah nggak tahu, ya terserah aja kalau mau dipinjam gitu. Tapi kembaliin gitu punya, ini kan punya bapak saya gitu. Gak pernah diceritain, siapa tahu kan misalnya tombaknya dulu pernah melawan penjajah gitu. Oh, kalau itu nggak pernah ceritain sih. Cuman nggak tahu sejarahnya semua. Sejarahnya tuh nggak tahu, cuman bentuknya aja kan udah lama-lama sih bentuknya itu. Apalagi tombaknya itu. Nah, terus terakhir ini banyu kok. Minum. Aku minum juga. Itu ada yang nyerang kamu dulu. Ya kalau cerita tuh emang ini sih. Ini saya praktisi soalnya Mbak. Oh praktisi ya. Ini ngobrolin ini sih di rumah nih. Terus. Ini Pik. Terus setelah 2021 Umi saya tuh insentifnya digangguin. Yang satu ada yang mirip saya. Yang kedua tangannya diceples tapi pada saat bangun itu ada kayak keringetnya gitu, tapi dia gak berkeringat gitu. Yang pertama dulu mirip dirimu itu gimana ceritanya? Mirip saya, bilangnya
Saya itu tidur di rumah, kan saya bangunnya jam 12, jam 11 gitu ya. Bilangnya jam 7 pagi saya tuh mandi. Ditanya mau kemana gitu, kok pagi-pagi mau keluar gitu. Saya tuh nggak jawab. Tiba-tiba saya di kamar tuh masih tidur. Saya dibangunin lagi, kamu udah mandi tidur lagi. Saya baru bangun ya gitu. Oh, jadi tuh suatu pagi nih ya. Pagi. Suatu pagi mama kamu ngelihat dirimu Mandi. mandi. Terus diajak ngobrol, Nggak nyaut. nyaut. Terus beberapa saat kemudian mama masuk ke dalam kamar. Saya kok tidur lagi. Ternyata dirimu sedang tidur. Tidur. Terus dibangunin. Ah. Kenapa tidur lagi? Padahal udah mandi. Udah mandi. Padahal kamu itu nggak ada keluar Nggak ada tadi keluar. belum bangun sebenarnya. Oke. Dari situ masih udah, ya kok gitu aja. Namanya orang tua ya. Dari merah gitu aja. Nah yang kedua dia itu tidur. Malam hari ada saya di kamar. Dia itu ngerasa diceples. Di tangan kiri apa kamu tidurnya aneh-aneh kayak gimana gitu modelnya. Dia tiba-tiba bilang nyerombung itu kayak merinding gitu. Saya tiba-tiba merinding dan merasa ada orang di dalam kamar yang ada pusakanya itu. Ada orang kayak ngintip-ngintip tapi kok ya didatengin lah sama dia, tak ada apa-apa. Cuman dia di sini kan dingin ya dari rumah ya. Jadi di sini cuma kayak ada air gitu, air sendiri gitu. Kayak keringet gitu. Kayak keringet. Tapi Padahal nggak ada bekas tangan nggak jari. ada bekas tangan, nggak ada bekas Cuman jari. cairan tadi aja. Cairan aja. Dari situ dia, apa sih biarin aja lah gitu aja. Terus dibiarin. Pas ketiga dia bilang mimpi juga di rumah. Mimpinya apa? Nah mimpinya itu apa? Saya bilangnya dibunuh, mati. Gilangnya loh ya. Saksinya mama saya ada di rumah. Jadi Bilang, mama mimpi dirimu. saya mati di rumah, dibunuh sama orang yang hitam itu. Terus apa kelanjutan dari? Dia cuman memastiin aja ke saya. Kamu nggak apa-apa. Dia bangun ke saya nggak apa-apa. Cuman dia bilang dia cuman nggak bisa apa-apa. Dia ngelihat saya mau mati udah sama dia. Itu kok serem banget ya. Entah saya mau diapain nggak tahu. Kalau kata orang di tempat saya kayak mati atau apa, ada yang bilang gini, bukan primbon ya kayak mencocok-cocokkan. Iya, cocok Ada lagi. rezeki nih datang nih nanti nih. Oh iya. Tapi saya harus mati. Iya, terus ngapain? Ada yang kayak gitu. Cuman kayak itu pertanda bakal ada berita buruk gitu aja. Ada pertanda berita baik gitu. Bilang ada berita baik. Ya udah biarin aja gitu. Dia cuman dibilang sebenarnya hitam, cili apa kecil gitu. Kecil, hitam kecil. Apa sama? Ya itu mak gini Mi. Oh, biarin aja. Enggak usah bahas-bahas gitu-gitu aja. Itu baru-baru aja atau udah lama? 2021 baru-baru aja 6 bulan. Setelah hari raya nih kayaknya nih. Nah, setelah kejadian mimpi itu, apakah kalian ada bertindak sesuatu gitu terhadap rumah itu? Kalau saya sebenarnya masih bukan ya percaya untuk kayak meruqyah untuk kayak dukun ya. Kalau orang tua saya, ibu saya nggak percaya sama sekali. Jadi beliau tuh kayak bodoh amat. Bodoh amat, cuman dia prinsipnya aku nggak ganggu. Ya wes, nggak ada yang saling ganggu. Kamu hidup di sini ya harus hidup gitu, kayak gitu aja. Jadi nggak ada, maksudnya sama si pusaka juga dibiarin aja nggak? Pusaka dibiarin aja. Cuman kayak ada orang-orang kayak om saya datang cuman simpen aja gitu. Umi saya tuh bilang saya tuh takut kayak malam satu suro mau dimandiin apa itu nggak tahu caranya, takut salah kaprah gitu loh. Ya, nggak ngerti. Ya udah dibiarin aja, disimpen aja. Si Rudi aja nggak tahu, nggak tak suruh, biarin aja. Oke. Jadi sampai sekarang ibaratnya ya masih terjadi. Masih ya, terjadi. gangguan. Nah, yang terbaru ini ada tim saya ini, cerita ke tim saya. Saya tidur gini, entah itu waktu ngonten apa pulangnya. Ibu saya jadi 2 nangis di depan saya. Yang ngelihat siapa? Enggak, yang lihat saya. Oh. Cuman saya besoknya langsung ada praktisi, saya tanya, saya langsung takut saya. Kamu ngelihat 2 ibu? Enggak, ibu saya satu kan tidur gini, main HP. Ibu saya nangis pakai baju tidur. Dia nangis, padahal ibu saya nggak pernah pakai baju tidur, pakai daster lah gitu. Dia nangis tidur gini. Nah gini, saya kan kaget ya. Saya bangun hilang depan saya. Cuman gini doang, gini hilang depan saya. Tapi nyatanya ibunya di mana? Tidur depan. Pakai baju apa? Daster. Beda baju yang tadi. Bukan yang tadi. Ini kok yang nyerupai saya itu lebih kurus.
Dua wajahnya kayak apa gitu. Tapi wajahnya ibu. Ibu saya, makanya saya kaget. Saya kaget langsung bangun, lu mah kenapa? Hilang. Kasur gini, duduk di depan gitu mah. Saya cuman berapa detik sih, cuman gini hilang. Terus kalau kata praktisi apa? Saya datang kayak ustadz gitu-gitu, bilangnya itu yang jaga di rumah, bilangnya ya. Kenapa dia nangis? Kenapa dia menyerupai emak saya? Karena kalau dia menyerupai yang sosok yang lain, kamu cuek sekarang. Ya memang saya sekarang cuek kalau menyerupai orang lain gitu. Kalau kamu menyerupai ibu kamu bakal ngerespon titik lemahmu di sana. Kayak misalnya Kak Gina nih, saya panggil antara ya cuek nggak cuek terserah lah. Yang manggil si Rudi. Kalau dia manggil mama atau papanya, pasti langsung apa mah? Nah kayak gitu. Kayak gitu. Saya terus kenapa dia datengin saya kayak gitu? Belum ada jawaban sampai sekarang. Berarti masih menyimpan misteri ya? Iya. Terkait dengan pusaka-pusaka itu, asalnya ada pusakanya. Besok saya kirim fotonya biar ditampilin tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Besok saya tampilin, nanti ditampilin di sini mulai tombak, keris semua tempat. Tapi kalau buka-buka nggak mungkin tombaknya ada sama yang ular. Kalau yang di lemarinya, lemari jati itu ada, saya fotokan aja. Nah tuh, karena dari si Marudi juga nggak tahu ya itu sejak tahun berapa pusakanya, terus silsilahnya sampai ke tangan ayah gimana nggak tahu. Dan cara ini harus diapain? Nggak tahu juga. Nggak pernah ada komunikasi. Nggak pernah ada komunikasi. Jadi pada akhirnya dibiarkan begitu aja. Dibiarkan karena rumah itu, saya kan pulang ke Indonesia kan 2009 ya, 2009 ke sini. Rumah itu dari kakek udah. Oh, awalnya di mana? Awalnya di Arab saya. Oh, Arab. Saya di Arab dulu. Saya di Arab 2009 pulang, itu udah rumah kakek udah meninggal, baru orang tua saya pulang semua atau keluarga. Oke, dan selama itu nggak pernah ada cerita? Nah, kalau saya dulu kan pulangnya waktu SD, jadi nggak pernah cerita ke saya. Saya tahu pocong, kuntilanak, apapun ya taunya di sini. Dulu di Arab nggak ada. Ada jin nggak? Nah, kalau jin cerita di Arab ada. Nah, kalau di sini kayak pocong, kuntilanak. Terus es pakai plastik itu cuma di sini saya tahunya. Yang es pakai plastik itu di sini. Uang koin 500 ya di sini saya tahu. Di sana ada cuma 500, di Arab 500 real mah besar. Di sini kok kecil kayak beli ini 500 dulu kerupuk 500 mahal banget gitu mah dulu. Bener. Pindah sekolah baru di sini juga, di Surabaya semua gitu. Berarti yang berkaitan dengan horor mistiknya tuh baru pas udah pindah ke Indo ya? Baru pindah ke Indo. Tahu layangan di Indo. Berarti kalau di Arab ngapain? Nggak ada ya biasa. Tahu motor-motor gini ya di Indo juga. Di sana kan mayoritas mobil. Ini motor taunya di Indo, semua di Indo. Badan ini jadi kayak gini ya di Indo. Kalau foto masa kecil mah kayak dioplas sekarang sih mah. Tapi orang tua asli dari Arab kah atau dari ya enggak cari di sini kok sebenarnya. Dari Indonesia kok, cuman kerja dulu di sana. Kalau bapak saya kan dulu juga kuliah di sana gitu. Akhirnya kawin sama ibu saya yang di sana juga gitu. Nah, ini baru pulang ke sini ya 2009 saya pulang gitu mah. Nggak ngerti perkalian, nggak ngerti apa-apa nih dulu mah. Bener. Guru-gurunya kan guru dari Arab kan ya Switzerland, guru dari yang Inggris ya Inggris, yang matematika ya Inggris semua. Baru yang kali ini tahu semua S yang gini ya baru tahu. Terus terkait dengan pusaka tadi, waktu di Arab tuh ayah tuh juga pernah nggak ngasih spill soal-soal kayak gitu? Nggak pernah ngasih tahu. Cuman masa mudanya ibu saya tuh, umi saya tuh bilang kalau bapak saya dulu kayak orang berguru kemana, Ponorogo kayak orang-orang gitu, bilangnya gitu. Cuman saya nggak pernah dikasih tahu. Bilangnya dulu itu nanti kalau lulus kuliah saya kasih tahu semuanya. Nah, terus sebelum kuliah udah nggak ada ya. Nggak sempet ngasih tahu. Nggak sempet. Tapi ibu emang nggak tahu ya? Nggak tahu. Ibu saya tuh orang desa banget gitu aja. HP aja masih HP net gitu aja lah. Nggak orang desa banget, pokoknya nggak tahu apa-apa gitu. Kali aja ada surat-surat penjelasan nggak ada juga? Nggak ada. Ini sebenarnya kayak bikin penasaran sih sebenarnya apa gitu loh fungsi dari pusaka-pusaka itu. Apakah harus ada perlakuan khusus kah atau harus disingkirkan kah? Karena kan berarti ngeganggu di rumah kan, ya kan? Tapi kamu udah nggak apa-apa, udah berdamai gitu udah dengan keadaan ini. Ya udah kerja kayak gini udah berdamai aja. Malah tambah cuek sekarang ketemu kayak gitu-gitu.
Ya udah kita mau gimana ya, udah seiring berjalannya waktu udah adaptasi sendiri ngeliat seperti itu, ya udah gitu. Kalau dari keluarga atau kerabat yang pernah datang ke rumah ada nggak ngasih tahu soal itu? Enggak, pusaka itu enggak, cuman dia bilang makhluknya dari pusaka. Dulu tuh ada, bukan ART ya, jadi kayak tetangga gitu, biasanya jaga rumah kalau kita keluar sekeluarga, jaga rumah gini-gini. Dia tuh tidur di ruang yang kantor, tidur di sana lesehan gini, emang sengaja. Dia bilangnya ditarik sama sosok hitam, mau dimasukin kemana gitu. Sosok hitamnya yang kecil kayak Yang kecil itu. Berarti emang ada di sana. Memang ada di sana. Dia ditarik bilangnya. Terus sampai sekarang dia gak berani tidur di kantor rumah itu. Oke, udah dari lama. Udah dari ya? lama sebenarnya. Ada. Dari lama ada. Ya nggak kepake benar rumah kantor yang itu, cuman ya buat apa gitu aja udah selesai. Nggak pernah dibuat duduk-duduk, ini enggak. Jadi kayak dibiarin gitu Dibiarin aja. Kayak bapak saya waktu dulu masih ada gitu ya, Mak. Bilangnya ada orang rokok, ada orang apa di kantor itu, ada orang yang duduk gitu aja. Kalau dari kerabat om tante tuh ada nggak cerita-cerita ngasih tahu? Oh, enggak sih. Kalau sampai ke rumah enggak ada. Nggak, mungkin nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga di semuanya. Oke, jadi memang meninggalkan misteri yang sangat besar gitu kan. Iya. Dan jadi teka-teki. Tapi udah, semoga gangguan-gangguannya mereda dan nggak ngeganggu Karudi lagi, ibunya. Tapi kalau udah ngeganggu kayaknya udah biasa aja ya. Biasa aja sih udah. Udah nggak ada takut-takutnya lagi. Ya kalau sekarang ya udah gak ada takut-takutnya karena udah berdampingan, ya udah gimana lagi itu. Oke. Baiklah. Wow, menarik sekali. Nah, nanti fotonya kita lampirkan. Iya, kita tampilin semuanya. Iya, kita tampilin. Siapa tahu kan ada netizen yang, wah ini tahu gini. Ya kan, siapa tahu. Tulis aja di kolom komentar. Oke, Kak Rudi, terima kasih atas ceritanya udah mampir di channel aku. Buat teman-teman, aku kasih tahu sekali lagi kalau Kak Rudi ini punya channel Horny channel yang juga ngebahas tentang horor dan mitos misteri. Nah, kamu bisa mampir ke channelnya buat tontonin konten-konten dia. Aku sama Kak Rudi pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.